Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Siti Fatimah Nasution dengan NIM F1E222035. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari etika profesi yang berjudul APTI, yaitu Asosiasi Profesi Teknik Indonesia dan Sertifikasi Kontrol Sistem Engineer. Apa itu APTI atau Asosiasi Profesi Teknik Indonesia? APTI adalah organisasi profesi yang mewadahi para tenaga ahli dan profesional di berbagai bidang teknik di Indonesia, termasuk teknik elektro. APTI berperan sebagai lembaga yang mengatur, membina, dan mengembangkan kompetensi serta etika para profesional teknik agar sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Dalam bidang teknik elektro, APTI bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing para insinyur elektro melalui pelatihan, sertifikasi, dan kegiatan keprofesian berkelanjutan. Selain itu, APTI juga menjadi jembatan antara dua pendidikan industri dan pemerintah dalam upaya mewujudkan kemajuan teknologi dan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Untuk tugas APTI, yaitu yang pertama mengembangkan standar kompetensi profesi teknik elektro, yang kedua memberikan sertifikasi dan rekomendasi profesi, yang ketiga menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan atau CPD, yang keempat itu menjembatani dunia industri dan pendidikan, yang kelima itu mendorong inovasi dan riset di bidang elektro. Untuk kode etik APTI, Kode Etik Asosiasi Profesi Teknik Elektro Indonesia atau APTI mengharuskan setiap anggotanya untuk bekerja secara profesional, jujur, bertanggung jawab. Anggota wajib mematuhi hukum yang berlaku, menjaga keselamatan masyarakat, serta peduli terhadap lingkungan. Dalam menjalankan tugas, integritas dan objektivitas harus dijaga, serta informasi rahasia tidak boleh disalahgunakan. Anggota juga harus menghargai karya rekan seprofesi, terus mengembangkan kompetensi, dan menjaga nama baik profesi teknik elektro. Untuk aturan yang ada di profesi APTI, yang pertama itu memiliki kompetensi yang diakui, mematuhi kode etik profesi, melaksanakan tugas secara profesional, menjaga kerahasiaan dan integritas informasi, tidak melakukan praktik curang, berpartisipasi dalam mengembangkan keprofesian berkelanjutan, menghargai sesama profesional, tunduk pada peraturan organisasi, bertanggung jawab atas tindakannya. Adapun profesi yang bergabung di APTI, yaitu saya mengambil salah satu profesinya yaitu profesi Control System Engineer atau Insinyur Sistem Kontrol, merupakan salah satu profesi kunci yang sangat relevan untuk bergabung dalam APTI, yaitu Asosiasi Profesi Teknik Indonesia, khususnya di bidang teknik elektro, mekatronika, dan otomasi industri. Untuk kontrol sistem engineer adalah insinyur yang merancang, mengembangkan, menguji, dan memelihara sistem kontrol otomatis di berbagai sektor industri. Mereka bertanggung jawab terhadap sistem yang mengatur perilaku mesin, proses, atau perangkat untuk beroperasi secara otomatis dan efisien. Adapun tingkatan sertifikasi menjadi Control System Engineer, yaitu di sini terdapat 4 level. Level pertama yaitu Junior Control System Engineer atau pemula. Yang kedua, Associate or Intermediate Control System Engineer. Level ketiga itu Senior Control System Engineer. Level keempat itu Principal or Lead Control System Engineer. Untuk penjelasan dari level 1, Junior Control System Engineer atau pemula. Pada tingkat ini, insinyur baru mulai memahami dasar-dasar sistem kontrol, termasuk sensor, aktuator, PLC, dan dasar pemrograman kontrol. Biasanya diperoleh oleh lulusan baru atau teknisi yang memiliki pengalaman kerja kurang dari 2 tahun. Sertifikasi di level ini fokus pada pemahaman sistem kontrol dasar dan keselamatan kerja. Untuk syarat sertifikasi level 1, Junior Control System Engineer, yang pertama itu lulusan minimal SMK Teknik D3 atau S1 Teknik Elektro, Mekatronika, Otomasi, atau bidang terkait. Yang kedua, maksimal 2 tahun pengalaman kerja di bidang sistem kontrol atau fresh graduate. Yang ketiga, memahami komponen sistem kontrol.
atau sensor, aktuator, dasar PLC, HMI, dan keselamatan kerja industri. Yang keempat, mengikuti pelatihan dasar sistem kontrol dari lembaga terverifikasi, misalnya LSP atau lembaga training industri. Yang kelima, lulus tes teori, praktik dasar, misalnya wiring dan pemrograman sederhana, serta wawancara teknis. Yang keenam itu proyek magang, tugas akhir, dan dokumentasi pekerjaan terkait sistem kontrol. Untuk level 2, associate or intermediate control system engineer. Di tingkat ini, insinyur telah memiliki pengalaman sekitar 2 sampai 5 tahun dan mampu merancang, mengimplementasikan, serta menguji sistem kontrol secara hingga sederhana hingga menengah. Sertifikasi mencakup keahlian dalam konfigurasi PLC atau SCADA, HMI, dan integrasi sistem, pemahaman tentang standar industri seperti ISA dan IEC mulai dibutuhkan. Untuk syarat sertifikasi level 2 yaitu yang pertama minimal D3 atau S1 teknik elektro, otomasi, instrumentasi, atau bidang teknik sejenis. Yang kedua, 2 sampai 5 tahun pengalaman dalam bidang sistem kontrol industri. Yang ketiga, mampu merancang dan menguji sistem kontrol skala kecil sampai menengah, mengkonfigurasi PLC, SCADA, dan HMI, mengintegrasikan berbagai perangkat kontrol, yaitu sensor, aktuator, panel, komunikasi data. Yang keempat, memahami dan menerapkan standar teknik seperti ISA International Society of Automation dan IEC International Electro Electrotechnical Commission. Yang kelima telah mengikuti pelatihan teknis menengah dari lembaga resmi, yaitu LSP, ISA, dan vendor PLC. Yang keenam, lulus ujian tertulis, praktik pemrograman dan integrasi sistem, serta asesmen portofolio proyek. Yang ketujuh, menyertakan minimal satu proyek sistem kontrol, yaitu desain diagram, konfigurasi, dan implementasi nyata atau simulasi. Level ketiga yaitu untuk senior control system engineer. Pada level ini, insinyur memiliki pengalaman kerja lebih dari 5 tahun, mampu memimpin proyek sistem kontrol, serta memahami konsep lanjutan seperti kontrol PID, sistem otomasi, industri berskala besar, safety system, dan komunikasi industri seperti Modbus, Profibus, Ethernet, atau IP. Sertifikasi mencakup manajemen risiko, optimasi proses, dan integrasi sistem multi-level. Untuk syaratnya yang pertama itu minimal D3 atau S1 teknik elektro, instrumentasi, atau bidang sejenis. Yang kedua lebih dari 5 tahun di bidang sistem kontrol industri. Yang ketiga itu kemampuan teknis. Yang pertama menguasai kontrol lanjutan, PID, dan otomasi skala besar ya. Paham sistem keselamatan industri, menguasai komunikasi industri. Yang keempat, telah memimpin tim atau proyek sistem kontrol secara langsung. Yang kelima, manajemen sistem, mampu melakukan analisis resiko dan optimasi proses, mengintegrasikan sistem kontrol multilevel. Yang keenam, telah mengikuti pelatihan tingkat lanjut dari lembaga seperti ISA, TUV, atau LSP bidang otomasi. Yang ketujuh, lulus tes teknis, wawancara mendalam, dan evaluasi portofolio proyek berskala industri. Untuk level keempat itu Principal or Lead Control System Engineer. Merupakan level tertinggi ditunjukkan bagi mereka yang telah memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun dan memiliki peran strategis dalam perancangan sistem kontrol tingkat lanjut, pengambilan keputusan teknis, serta supervisi tim dan proyek sertifikasi, melibatkan pengetahuan mendalam tentang arsitektur kontrol kompleks, sistem terdistribusi atau DSC, cyber security, dan pengembangan standar perusahaan. Untuk syaratnya, yang pertama minimal S1 teknik elektro, instrumentasi, otomasi, dan atau bidang teknik terkait. Yang kedua, lebih dari 10 tahun pengalaman dari sistem kontrol industri termasuk peran seperti pemimpin, proyek, atau manajer teknik. Yang ketiga, itu terlibat aktif dalam perencanaan, pengambilan keputusan teknis, serta pengembangan kebijakan atau standar sistem kontrol dalam perusahaan. Yang keempat, kompetensi lanjutan yaitu menguasai arsitektur kontrol kompleks dan sistem terdistribusi,
paham cybersecurity industri dan proteksi sistem kontrol, ahli dalam standarisasi dan optimasi sistem lintas divisi. Yang kelima, berpengalaman dalam membina, mengarahkan, dan mengevaluasi tim teknik, termasuk monitoring engineer junior atau senior. Yang keenam, memiliki sertifikat pelatihan lanjutan. Yang ketujuh, meliputi presentasi proyek, studi kasus, manajemen sistem kontrol, dan wawancara teknis tingkat lanjut oleh asesor profesional. Yang kedelapan, wajib menyertakan proyek berskala besar yang menunjukkan pengaruh strategis dan keputusan teknis utama dalam sistem otomasi industri. Baiklah, itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.